selama 1 tahun lebih 200 juta habis Ustaz. Habis pokoknya. Enggak, waktu itu saya cuma jadi office boy. Jadi office boy Ustaz. Jadi OB, gajinya 50.000 sehari. Yang 400-nya saya kasihin ke anak-anak yang lagi pada main bola. Anak yatim. Anak yatim di situ karena yayasan yatim piatu saya kasihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu ma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Siro semuanya, semoga sehat selalu, berlimpah rezeki dan memudahkan setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan podcast atau wawancara tentang keajaiban dari amaliyah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepelekan ikhtiar jarul langit ya. Jarul langit itu yang melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini saya menghadirkan orang narasumber, yaitu Pak Herman. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya ini dulu ya, kasih tahu bahwa Pak Herman ini, beliau adalah sahabat saya dan beliau salah seorang developer tanah coupling, yaitu Garden Hills. Dan ternyata setelah saya ngobrol banyak sama beliau pun pernah merasakan salah satu fase kehidupan, yaitu dimana situasi dan kondisi beliau kehidupannya itu sangat minus. Tetapi bisa bangkit kembali dari situasi tersebut dan bahkan bisa melonjak keuangan atau ekonomi kehidupannya. Baik Pak Herman, barangkali teman-teman subscriber Kang Siro penasaran ya, waktu itu minusnya apa gitu. Nah boleh cerita ya Kang Ustadz ya. Lagi ngobrol. Awalnya dulu saya tukang sayur biasa Ustadz. Oh iya siap. Tukang sayuran yang tiap hari, tiap malam harus mondar-mandir ke pasar induk Kramat Jati ngirim sayuran. Dan singkat cerita, alhamdulillah setelah mobilnya 2, rumah, kebun, nah tapi habis semua, bangkrut di segala sesuatu yang dijalankan tanpa ibadah, karena saya sibuknya pulang pagi pergi sore, sholat itu nggak pernah terjalankan. Pokoknya nggak pernah yang namanya sholat, paling Jumat doang, seminggu sekali. Nah, setelah sekian tahun, kalau nggak salah dari tahun 2008 mulai, selesai 2018. Itu pokoknya yang tadinya udah ada, udah jadi nol banget. Pokoknya jangankan kayak mobil, motor, sepeda pun udah habis. Pokoknya tinggal pakaian yang dipakai. Akhirnya saya pulang ke rumah mertua karena habis semuanya. Udah pulang ke rumah mertua, terus di rumah mertua itu bawa ada sisa tanah yang itu saya jual seharga 200 jutaan. Dibawa pulang ke rumah mertua, itu selama 1 tahun lebih 200 juta habis Ustaz. Habis pokoknya, nggak nyisa apa. Itu aset ya? Aset tuh, habis. Artinya Pak Herman itu sudah menjual semua aset, dan yang tersisa cuma rumah lu udah nggak ada. Udah Habis pokoknya. Makanya tinggal di rumah mertua habis. Dan itu kondisi sudah punya anak, istri ya? Udah punya anak berapa waktu itu ya? Anak 3. Istri mah udah punya, udah tentunya. Nah dari situ bangkrut, akhirnya saya nyadar bahwa segala sesuatu tanpa menjalankan ibadah itu benar-benar seakan tak ada artinya gitu, diambil dunia lagi. Terasa sempit ya. Akhirnya dari situ saya lebih mendekatkan diri, sering sholat malam, terus ya puasa gitu ya. Nah dari situlah mulai lagi bangun sedikit. Akhirnya saya beralih profesi.
Jadi ada satu perusahaan ngebuka di daerah saya di sini. Waktu itu saya cuma jadi office boy. Jadi office boy Ustaz. Jadi OB, gajinya 50.000 sehari. 50.000 sehari. Tapi waktu itu saya, karena saya dalam suasana mogok, itu saya istri saya 2. Waduh, Pas lagi mogok, istri 2. saya pas semuanya habis, saya kawin lagi, minta izin, kawin dah. Ya. Tapi mogok itu, nggak ada pekerjaan sama sekali. Ya pulang juga bingung. Akhirnya saya jadi office boy itu di salah satu perusahaan ya, dengan gaji 50.000 Ya. sehari. Nah dari situ yang saya ingat, pertama saya naik ya, pertama saya naik, yang saya ingat banget waktu itu mau Lebaran. Jadi bulan Ramadan, Lebarannya ingat saya hari Minggu, pas hari Rabu saya punya bisnis, punya urusan ya, punya urusan itu akan punya, istilahnya punya untung lah, sekitar 15 jutaan kalau jadi. Tapi kan udah pas hari itu, hari Rabunya saya bawa tegel segala macam karena janji hari Kamis kita bayaran gitu. Ternyata pas hari Kamis bayarannya gagal. Nah, sementara dengan kondisi istri 2 nih, anak banyak, aduh itu uang saya pinjam ke itu jual emas, yang bini muda jual emas 600.000 Yeah. dijual, karena kan diyakinkan bahwa hari Sabtu kan motong ya, hari Minggunya apa sih Lebaran, hari Sabtu motong. Ini duit buat nanti Lebaran gimana, nanti juga dapat saya 15 juta bagi 2 sama teman gitu, bagian 7 jutaan lah gitu. Jadi dibawa tuh si duit tuh. Ternyata pas urusan udah nyampe ke rumahnya, pas hari Kamis itu gagal total. Si uangnya pakai beli ini, beli itu, beli bensin dan lain sebagainya habis. Habisnya itu 180-an, sisanya 420. Karena udah bingung gimana caranya. Yang 15 sore itu tuh nggak dapat punya. nggak dapat, Yang sudah dijanjikan. gagal total. Nah sementara mau Lebaran tinggal hitungan hari, udah benar-benar mumet. Istri udah nuntut uang, terus buat belanja pakaian anak juga belum ada. Akhirnya sore sekitar jam 4:30 saya pulang pakai motor. Waktu itu masih punya motor CBR merah. Nah di perjalanan saya melihat ada yayasan yatim piatu, Ustaz. Ada yayasan yatim piatu. Kalau dari arah saya pulang itu posisinya sebelah kanan, saya ngelihat anak-anaknya lagi pada main bola gitu kan, sore-sore menjelang buka puasa. Nah saya terpikir di situ, ingat bahwa janji Allah itu 1 dibales 10 bulan biasa ya. Sementara itu bulan Ramadan, dan uang kalau saya bawa pulang pun ini buat Lebaran nggak cukup, karena tinggal 420.000 lagi. Saya bawa pulang nggak cukup. Akhirnya saya udahlah, daripada pakai Lebaran nggak cukup untuk 2 dapur, yang 400-nya saya kasihin ke anak-anak yang lagi pada main bola. Anak yatim di situ, karena yayasan yatim piatu saya kasihin, bilang ke mereka silahkan buat buka puasa. Yang 20 saya pakai beli bensin supaya nyampe rumah ya dijelaskan apa adanya gitu. Ya udahlah, istri ngomel biarkan. Akhirnya karena itu kan malam Jumat ya, hari Kamis sore, malam Jumat. Biasa kalau setiap malam Jumat saya malamnya ngaji Yasin sampai sahur gitu. Di sahur udah gitu sekitar jam 8 hari Jumatnya tuh. Ada temen telepon, hampir jam 9 ada telepon, nanya, Pak Herman punya duit Chan jam Lebaran gitu. Oh Chan, coba ke rumah Chan. Ustaz luar biasa ya. Ingat saya dikasih 4 juta. Itu entah hasil dari mana, nggak tahu. Pokoknya kata dia bisnis yang tahun lalu katanya jadi duit gitu. Ini kebagiannya seorangnya itu 5 juta sekian, tapi Pak Herman udah 4 juta aja dulu karena yang ini pakai, udah nggak apa-apa. Nah itulah suatu keajaiban yang luar biasa. Ternyata apa sih, janji Allah itu emang pasti gitu ya. Itu 1 dibalas 10 itu hari itu. Cuma
hitungan jam ya, Iya. dari sore sampai pagi, dan nggak selesai di situ juga. Jumat, Sabtu, Minggunya Lebaran. Hari Minggunya saya jalan ke nganter istri muda nih ke makom Karuhunnya gitu. Ziarah lah. Jarah. Pas pulangnya saya ngelihat tanah, Ustaz. Tanahnya bagus, pokoknya indah banget. Akhirnya tanpa saya tahu pemiliknya siapa, tanpa tahu tanah itu mau dijual apa enggak gitu ya, saya fotoin, videoin, terus saya share di media sosial. Akhirnya ditanya tuh sama salah satu proyek, mau dijual enggak, tolong ditanyain. Terus saya tanya, ternyata dijual. Terus pemiliknya belum ketemu tuh. Akhirnya saya selidik. Nah, alhamdulillah 3 hari ketemu pemiliknya, dan masih suasana Lebaran. Tanah itu jadi dibeli sama developer. Akhirnya yang tadinya saya dengan sedekah 400.000 tuh, dari situ saya hampir dapat 400 juta dari tanah itu. Jadi lebih dari 10% ya? Lebih, yang 10% yang 4 juta udah diterima. Bahkan di luar ekspektasi. Ditambah lagi kejutan. Kejutan 400 juta dari moto tanah orang yang nggak tahu siapa pemiliknya, diposting, ada yang tertarik gitu ya. Dan Pak Her mendapatkan 400. Semuanya sih kurang lebih, karena luasnya itu 9 hektar 6.000, jadi dapatnya 960 juta ya. Jadi bagi 2, terus dibagi teman-teman gitu ya, sisanya 400 jutaan ke bawah pulang. Pak Herman 400 ya. Nah dari situlah 900 bagi teman-teman. Dari situlah mulai belajar usaha, ternyata belajar berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah dari situlah mulai belajar merangkak, naik sedikit ya, walaupun pelan gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan. Nah itu doang mungkin yang ceritanya nggak panjang lebar, tapi itu sangat berharga untuk kehidupan saya sendiri, sangat gitu berkesan ya. Sangat berkesan dan selalu diingat. Karena modal awal itu bisa melangkah sampai di sini dari situ. Dari sekarang jadi buka kapling sendiri ya. Buka kapling sendiri, alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian, kita bisa ambil hikmah atau pelajaran dari kisah Pak Herman ya. Jadi beliau itu kondisi mau lebaran, punya uang 400.000, istrinya 2, anak banyak. Kalau dibeliin ke baju, daging, gak bakalan cukup. Pikir beliau, daripada dibawa pulang juga nggak cukup, akhirnya nemu yayasan anak yatim, dikasih semua. Ya saya rangkum ya, jadi 400.000 disedekahin semua, dan kemudian hari itu juga diganti cash sama Allah itu 4 juta. Dan bahkan beberapa hari kemudian masih di suasana lebaran, beliau punya ujuk-ujuk ya, keajaiban tuh, dapat keuntungan dari jualan tanah yang 400 juta. Subhanallah ya, jadi ini mungkin sebutnya keajaiban sedekah. Kalau urusan sedekah memang harus yakin ya. Siapa aja yang berani, yakin, kemudian kita kasih, insya Allah akan Allah kasih juga ya. Karena urusan sedekah mah Pak Her, Al-Qur'annya ayatnya banyak, berserakan. Ada yang manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka Allah akan kasih 10 kebaikan. Sedekah itu kan kebaikan. Kemudian ada lagi mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti menanam 1 biji, kemudian tumbuh tangkai, kemudian bercabang, ada 7 cabang. Setiap cabangnya ada 100 biji lagi, jadi ada 700 biji. Nah ini Pak Her ketika dapat yang 400 juta, itu karena seperti itu. 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji, jadi 700 biji. Kalau ukuran matematika mah kan manusia ya, punya 10.000 nih, disedekahin 1.000 berkurang jadi 9.000. Tapi matematika Allah nggak gitu, justru malah jadi 19, karena yang 10-nya bekerja.
Wah, luar biasa Pak Er. Luar Ada biasa. lagi cerita yang lain setelah itu? Cerita lain mah sementara yang paling berkesan hanya Itu ya. Ya ke teman-teman sekalian, ambil hikmah, ambil pelajaran. Jadi podcast kali ini ternyata Pak Herman ini merasakan keajaiban sedekah. Jadi jangan ragu untuk bersedekah berapapun ya. Setiap hari kalau bisa ya semampu kita ya. Sedekah itu tidak harus uang. Sedekah itu bisa ilmu, sedekah itu bisa tenaga, bahkan senyum juga sedekah. Kata Rasul, tabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ketemu orang senyum, tapi kalau senyum sendiri jangan. Gak ada orang senyum sendiri, itu orang gila. Tapi kalau ketemu orang senyum ramah, itu juga sedekah. Dan insya Allah akan mendatangkan rezeki juga. Biasanya kan orang senang sama yang murah senyum, Pak Er. gitu ya. Apalagi marketing. Marketing ketemu konsumen cemberut, kira-kira beli nggak tuh? Enggak. Nggak bakal. Jadi marketing juga harus murah senyum, harus optimis. Oke teman-teman sekalian, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kemudian di like, di share video ini, bagikan ke orang-orang yang lain, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat Pak Herman juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.